Yan Channel Jati Cirebon, semester 5 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Arud. Ilmu Arud adalah ilmu yang membahas tentang pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Bahar adalah wazan yang dijadikan pola dalam mengubah syair. Salah satu bahar dalam ilmu Arud yaitu bahar rojaz. Rojaz menurut bahasa artinya bergerak, bergoyang, bergetar. Bahar ini dinamakan rojaz karena gemetarnya kepala penyair ketika sedang menyanyikan lagu atau bahar ini, sebagaimana gemetarnya kaki unta ketika sedang berdiri. Bahar ini adalah bahar yang paling banyak mengalami perubahan. Bahar ini terdiri dari 6 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Contohnya, makhiltu an nadahra yus ini ala dorro ila yardo biha dobul kuda. Adapun cara mengtakdirnya yaitu makhiltu an 10101010 nadahra yus 10101010 ini ala 10101010 dorro ila 10101110 yarudo biha 10101110 dobul kuda 10101110. Di dalam bahar rojaz terdapat 4 macam bait, yaitu yang pertama bait tam dengan 6 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Yang kedua bait majzu, yaitu yang dibuang arud dan dorobnya dengan 4 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Yang ketiga bait masydur, yaitu bait yang dibuang satu niswa dengan 3 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Yang keempat bait manhuk, yaitu bait yang dibuang 2/3-nya dengan 2 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, mustaf'ilun. Di dalam bahar terdapat 3 variasi. Variasi yang pertama yaitu buhur asir as-subariyah. Buhur asir as-subariyah yaitu bahar-bahar yang taf'ilah-taf'ilahnya terdiri dari 7 huruf. Di antara bahar-bahar yang termasuk dalam kelompok ini yaitu wafir, kamil, hajaz, dan rojaz. Saya akan memaparkan bahar wafir dan kamil. Yang pertama bahar wafir. Di dalam bahar wafir terdapat 2 macam bait, yaitu yang pertama bait tam dengan 6 taf'ilah, yaitu mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Yang kedua bait majzu dengan 4 taf'ilah, yaitu mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Bahar wafir ini dengan bait tam mempunyai satu macam arud, yaitu arud maktufah, yakni mufa'alatun menjadi fa'ulun atau sama dengan mufa'al. Dorobnya pun hanya ada satu, yaitu dorob maktuf, sama dengan taf'ilah arudnya, yaitu fa'ulun. Adapun bahar wafir dengan bait majzu, yakni arudnya satu, yaitu arud sahihah, mufa'alatun. Dorobnya ada 2 macam, yaitu dorob sahih dan dorob mahsub. Yang pertama bahar wafir dengan bait tam, arud maktufah dan dorob maktuf. Taf'ilahnya yaitu mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun, fa'alatun, fa'ulun. Yang kedua bahar wafir bait majzu, yakni arud sahihah dan dorob sahih. Taf'ilahnya yaitu mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Yang ketiga bahar wafir bait majzu, arud sahihah dan dorob ma'sub. Taf'ilahnya yaitu mufa'alatun, 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 mufa'ilun. Di dalam bahar wafir hanya diperbolehkan satu macam zihaf, yaitu asbu mufa'alatun, yakni mufa'alatun menjadi mufa'alatun atau mafa'ilun. Zihaf ini terdapat pada hashbu dan arud dan dianggap sebagai zihaf yang baik dan banyak terpakai. Contoh taf'ilahnya yaitu mafa'ilun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, mafa'ilun, fa'ulun. Yang kedua bahar kamil. Di dalam bahar kamil ada 2 macam bait. Yang pertama bait tam dengan 6 taf'ilah, yaitu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Yang kedua bait majzu dengan 4 taf'ilah, yaitu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Bahar kamil bait tam mempunyai 2 macam arud dan 5 macam dorob, yaitu yang pertama bahar kamil bait tam arud sahihah dan dorob sahih. Taf'ilahnya yaitu
mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Yang kedua bahar kamil bait tam, arud sahihah dan dorob maktu. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, 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 fa'ilatun. Yang ketiga bahar kamil bait tam, arud sahihah dorob hadzal mudmar. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, 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 fi'lun. Yang keempat bahar kamil bait tam, arud hadzau dan dorob hadzal. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun. Yang kelima bahar kamil bait tam, arud hadzal dan dorob hadzal mudmar. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, fi'lun. Yang keenam bahar kamil bait majzu, arud sahihah dan dorob sahih. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Yang ketujuh bahar kamil bait majzu, arud sahihah dan dorob murafal. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilatun. Yang kedelapan bahar kamil bait majzu, arud sahihah, dorob muzayyal. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilan. Yang kesembilan bahar kamil bait majzu, arud sahihah dan dorob maktu. Taf'ilahnya yaitu mutafa'ilun, 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 fa'ilan. Variasi yang kedua yaitu qafiyah. Qafiyah secara terminologi yaitu huruf-huruf dari akhir bait sampai huruf awal hidup sebelum huruf mati yang berada di antara keduanya. Qafiyah itu dapat terjadi pada sebagian kata, satu kata, atau pada dua kata. Yang pertama, qafiyah yang terdapat pada sebagian kata. Contohnya yaitu ya'udu rafi'ul qawmi man kana 'aqila wa in lam yakun fi qawmihi bihasibi. Qafiyah pada bait tersebut terdapat pada sebagian kata bihasibi, yaitu huruf sin, ya, ba, dan ya, sibi. Yang kedua, qafiyah yang terdapat pada satu kata. Contohnya yaitu idza dhayyaqta amran dhaqa jidda wa in hawalat maqad azzahana. Qafiyah pada bait tersebut terdapat pada kata hana yang terdiri dari huruf ha, alif, nun, dan alif. Kemudian yang ketiga, qafiyah yang terdapat pada dua kata. Contohnya yaitu i'tazil dzikral aghani wal ghazal wa qulil fadla wa janib man hazal. Qafiyah pada bait tersebut terdapat pada dua kata, yaitu man hazal yang terdiri dari mim, nun, ha, zai, dan lam. Huruf-huruf qafiyah ada 6, yaitu yang pertama rawi. Rawi yaitu huruf yang dijadikan sebutan dari suatu qasidah, misalnya qasidah lamiyah, qasidah mimiyah, qasidah nuniyah, dan yang lainnya. Karena syair-syair tersebut berakhiran lam, mim, nun, dan yang lainnya, kecuali huruf mad yaitu alif, ya, dan wawu, dan huruf ha, huruf mad, dan ha tidak termasuk huruf rawi. Rawi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama rawi mutlak, yaitu rawi yang terdiri dari huruf hidup. Kemudian yang kedua rawi muqayyad, yaitu rawi yang terdiri dari huruf mati. Adapun contohnya pada rawi mutlak yaitu wala tudayyi sa'ati zamani falan ya'uda ma fata min ayyamihil awwali. Kemudian contoh pada rawi muqayyad yaitu wattaqillaha fataqwallahi ma jawarat qalba amri illa wasal. Kemudian jika berakhiran huruf mad atau ha, maka huruf rawinya adalah huruf sebelumnya. Contohnya man atlaqal qawla bila muhlati la syakka an ya'thura fi ajlatihi. Huruf rawinya adalah ta. Yang kedua wasal. Secara etimologi artinya bersambung, sedangkan secara terminologi yaitu huruf mad, alif, ya atau wawu, atau huruf ha yang timbul karena mengisbahkan harokat rawi atau ha yang mendampingi rawi. Wasal yang menggunakan huruf alif, contohnya yaitu aqalla law ma'adhilun wal itaba wa quli id asobti laqad asoba. Kemudian wasal yang menggunakan huruf wawu, contohnya yaitu
mata kana al-khiyamu bidhi tuluhin suqitil waitu ayyatuhal khiyamu. Kemudian wasal yang menggunakan huruf ya. Contohnya yaitu kamaitin yuzilul labdu an hali matnihi kama zallati safwa'u bil mutanazali. Kemudian wasal yang menggunakan huruf ha. Contohnya yaitu waqaftu ala rub'in lamiyata naqati famaziltu abki haulahu wa akhatibuhu. Kemudian yang ketiga khuruz. Secara etimologi artinya keluar. Menurut terminologi yaitu huruf yang timbul dari harokatnya ha wasal. Huruf yang digunakan dalam khuruz adalah huruf mad, yaitu alif, wawu, ya. Khuruz yang menggunakan huruf alif. Contohnya yaitu yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghurratihi yuwafiquha. Kemudian khuruz yang menggunakan huruf wawu. Contohnya yaitu fayala ini da'ni ughali biqimati faqimatu kullan nasi ma yuhsinunahu. Kemudian khuruz yang menggunakan huruf ya. Contohnya yaitu kullu mri'i musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Yang keempat ridif. Secara etimologi artinya mengikuti di belakangnya. Secara terminologi yaitu huruf mad yang terdapat sebelum rawi. Contohnya yaitu Fahabika qalbun fil hasani tarubu bu'aidu syababi asrahani masyibu. Huruf ya pada kata masyibu adalah ridif. Kemudian yang kelima, ta'sis. Secara etimologi artinya mendirikan landasan. Secara terminologi, ta'sis adalah huruf alif yang terhalang satu huruf dari rawi. Contohnya yaitu wal ilmu naqshun fi fuadika rasikhu wal malu dhilun an fanaika zahibu. Huruf alif pada kata zahibu adalah ta'sis. Dan yang keenam, dakhil. Secara etimologi artinya sesuatu yang masuk atau berada di sela-sela. Secara terminologi adalah huruf hidup yang berada sesudah ta'sis. Contohnya yaitu wal ilmu naqshun fi fuadika rasikhu wal malu dhillun an fanaika zahibu. Huruf ha pada kata zahibu adalah dakhil. Variasi yang ketiga yaitu ilat. Ilat merupakan perubahan dengan menambah huruf atau mengurangi huruf yang menuntut semua bait selanjutnya untuk dirubah agar terlihat serasi dengan bait yang pertama. Terdapat beberapa ilat yang menyamai zihaf dalam hal bait. Bait berikutnya tidak harus ikut kemasukan ilat. Di antaranya yaitu yang pertama tasy'id, yaitu membuang huruf awalnya watad majmu' dengan taf'ilah fa'ilatun di dalam bahar khafif dan mujtas, atau dari taf'ilah fa'ilun di dalam bahar mutadarrib. Tasy'id termasuk ilat naqs, yaitu pengurangan. Contohnya fa'ilatun menjadi falatun. Kemudian terjadi proses tankil sehingga menjadi maf'ulun. Kemudian fa'ilun menjadi falun dan terjadi proses tankil sehingga menjadi fa'lun. Kemudian yang kedua, hadzf. Ilat ini termasuk ilat naqs, yaitu pembuangan sabab khafif. Contohnya mafa'ilun menjadi mafa'i sama dengan fu'ulun. Kemudian yang ketiga, kharm, yaitu pembuangan huruf awal dari watad majmu' permulaan bait. Kemudian ilat ini mempunyai nama-nama tersendiri dengan melihat taf'ilah yang bisa dimasukinya, yakni mafa'ilun, mufa'alatun, dan fu'ulun. Yang pertama, fu'ulun, yaitu yang ada pada bahar tawil dan mutaqarrib. Ilat kharm ketika memasukinya memiliki dua nama, yaitu tetap disebut kharm, yakni membuang huruf pertamanya. Contohnya, fu'ulun menjadi ulun sama dengan fa'alun. Kemudian dinamakan sarm, yakni membuang huruf pertama dan huruf terakhir. Hal ini digabung dengan zihaf qabd atau membuang huruf kelima yang mati. Contohnya, fa'ulun menjadi ulu sama dengan fa'alu. Kemudian yang kedua, mafa'ilun,
yaitu yang ada pada bahar hajaz dan mudhari'. Ila takharam ketika memasukinya memiliki 3 nama, yaitu tetap dinamakan akharam ketika yang dibuang adalah permulaannya saja. Contohnya mafa'ilun menjadi fa'ilun sama dengan maf'ulun. Kemudian dinamakan syatar, yakni ketika membuang huruf pertama dan huruf kelima. Hal ini digabung dengan zihaf qabd. Contohnya mafa'ilun menjadi fa'ilun. Kemudian dinamakan kharb, yakni ketika membuang huruf pertama dan huruf ketujuh yang mati. Hal ini digabung dengan zihaf kaf. Contohnya mafa'ilun menjadi fa'ilun sama dengan maf'ulun. Kemudian yang ketiga mufa'alatun, yaitu yang ada pada bahar wafir. Ilat kharam ketika memasukinya memiliki 4 nama, yaitu adab, yakni pembuangan huruf awal. Contohnya mufa'alatun menjadi fa'alatun sama dengan mufta'ilun. Kemudian dinamakan qasm, yakni membuang huruf pertama dan menyukun huruf kelima. Hal ini digabung dengan zihaf asb. Contohnya mufa'alatun menjadi fa'alatun sama dengan maf'ulun. Kemudian dinamakan jam, yakni membuang huruf pertama dan huruf kelima. Hal ini digabung dengan zihaf aql. Contohnya mufa'alatun menjadi fa'atun sama dengan fa'ilun. Kemudian dinamakan aqs, yakni membuang huruf pertama, menyukun huruf kelima dan membuang huruf ketujuh yang mati. Hal ini digabung dengan zihaf musdawiz naqas. Contohnya mufa'alatun menjadi fa'atu sama dengan maf'ulu. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.